Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Aditya Johansah. NPM saya 2215061039. Saya berasal dari kelompok 2 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan materi 3.2 yaitu Python loop atau loop ya tentunya. Nah, ini adalah anggota dari kelompok 2 yaitu kelompok saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Jadi di dalam Python itu ada dua jenis loop yang iterasi, yaitu while loop dan juga for loop. Nah, loop ini digunakan untuk mengulang sebuah instruksi secara dengan ada batas seperti itu. Nah, yang pertama itu while loop. Nah, while loop sendiri itu memiliki sintak yaitu while, conditional expression, kemudian instruction. Nah, di dalam perlu digarisbawahi bahwa di dalam sebuah perulangan ataupun percabangan itu setelah sintak dari ini, kalau while itu adalah setelah sintak dari while titik 2 perlu adanya tab sekali di bawah di depan instruksi yang akan di while kan. Nah, apabila tidak ada tab, itu tidak akan dianggap badan daripada while tersebut, seperti itu. Khusus untuk di Python. Nah, di dalam while sendiri itu tidak terbatas hanya satu instruksi di dalam badannya. Jadi bisa ada berbagai instruksi di dalam badannya. Ada juga namanya infinite loop, yaitu menggunakan kondisinya itu adalah misalkan while true atau while false, seperti itu. True biasanya. Nah, dalam biasanya kita menggunakan sebuah counter atau batas yang digunakan untuk dari while loop. Misalnya kita pakai counternya 5. Kemudian kondisinya itulah ketika counter tidak sama dengan 0 gitu. Akan mengulang terus kan. Jadi kita menggunakan decrement daripada counter tersebut sehingga counter tersebut nilainya akan berubah menjadi 0. Nah, setelah itu dia akan keluar daripada while tersebut dan mengoperasikan kode setelah while, atau jika tidak ada kode tidak di eksekusi apapun. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari counter, yaitu sebagai batas. Nah, yang kedua itu ada yang namanya loop lain ya, yaitu for. Jadi for itu biasanya digunakan untuk melakukan looping dengan range tertentu gitu. Range gitu. Nah, range yang saya maksud di sini adalah sebuah jarak antara rentang. Untuk sintaknya, saya akan tampilkan sintaknya terlebih dahulu. Di sini sintaknya yaitu for. Nah, di sini ii di sini adalah satu variabel khusus, in di dalam range. Nah, range di sini yang menjadi counternya. Range di sini yang menjadi counternya. Jadi range 100 maksudnya itu adalah dimulai dari 0 sampai dengan 99. Nah, itu untuk range-nya. Nah, range sendiri itu di dalam kurungnya itu memiliki 3 macam, yaitu pertama start, stop, dan juga step. Jadi kalau misalkan range 1,3, plus 1. Jadi dia dimulai dari 1, berhenti di 2, dan setiap naiknya itu dia akan diinkrementkan 1. Jadi 1, kemudian range-nya akan naik, keduanya itu adalah 2. Nah, maka dari setelah 2 dia akan berhenti seperti itu. Oke, kemudian nah, ketika range itu kosong, maka for tidak akan dijalankan apapun gitu. Badannya tidak akan dijalankan. Misalkan range-nya 1,1 kan, mulai di 1 berhenti di 1, berarti kan tidak akan dijalankan gitu. Nah, untuk control loop atau jika kita ingin keluar dari loop secara paksa maupun kita melakukan skipping dari sebuah sintak di sebuah perintah atau di bawah dari perintah tersebut, maka kita menggunakan break dan juga continue. Untuk break itu adalah keluar paksa dari sebuah loop. Nah, untuk continue adalah skipping atau melakukan penyekipan. Apa sih nyekip itu ya? Melewati
sebuah sintak yang berada di bawah continue gitu. Jadi nanti dilewati, dia langsung misalkan loop ke satu ada memenuhi kondisi dimana dia continue, maka dia akan lanjut ke loop kedua, tapi di bawah continue tersebut perintah-perintahnya tidak akan dijalankan yang masih berada dalam satu badan for itu. Contohnya di sini untuk penggunaan break, di sini kita bisa melihat break. Nah, range-nya kan 1 sampai 11, berarti kan harusnya 1 sampai 10 kan. Nah, tapi di sini ada kondisi di mana i itu adalah 6 sama dengan 6, maka dia akan break. Nah, maka ketika dia mengulang sampai 6 kali, 1 2 3 4 5 6 kali, dia akan langsung break gitu. Jadi di sini akan di print hanya sampai 5 gitu. 1 2 3 4 5 gitu, yang di print. Yang keenam, karena dia sudah memenuhi kondisi ini, dia akan break, dia akan keluar dari loop tersebut. Nah, di sini outputnya. Nah, untuk continue itu adalah seperti yang saya bilang tadi, melakukan skipping daripada sebuah perintah. Jadi di sini ini range sama 1 sampai 10, tapi di sini kondisinya itu adalah i modulus 2 sama dengan lo, yang maksudnya dia adalah bilangan genap ya. Jadi kita akan melakukan skip, yaitu continue daripada bilangan genap. Apakah benar? Nah, dia akan melakukan penyikipan daripada sintak nomor 4 ini, line keempat ini, yaitu print i. Jadi ketika misalnya i-nya itu adalah 2, kan dia genap. Nah, dia akan melakukan skip print i. Jadi di sini kita melihat outputnya, seharusnya di sini kan ada 2, di sini ada 4. Nah, nggak ada karena dia sudah dilakukan skip. Nah, percabangan else. Jadi setelah while itu biasanya akan ada percabangan else untuk menutup daripada while tersebut. Itu. Jadi misalnya ada berapa kali perulangan yang terjadi, itu biasanya dilakukan itu. Nah, yang menariknya lagi, break di dalam sebuah while itu ketika kita pasangkan, else-nya tidak akan terhitung. Jadi kalau misalkan while ada break di dalamnya, jadi else tidak akan terjalankan gitu. Jadi dia akan keluar dari while else tersebut. Jadi else tidak akan dijalankan. Oke. Nah, di sini ada beberapa lab yang akan saya jelaskan. Untuk lab pertama, itu adalah guess the secret number, yang intinya kita akan melakukan memberikan sebuah perintah ke user untuk memasukkan angka, yang dimana angka tersebut harus sama seperti angka yang kita sebuah secret number yang kita punya, seperti itu. Dan ketika dia benar, maka akan menampilkan kata-kata well done Muggle, you are free now. Kalau dia salah, akan haha you are stuck in my loop, dan akan mengulang terus memasukkan angka tersebut sampai benar. Nah, di sini untuk baris pertama itu adalah secret numbernya, yaitu variable secret number itu 777. Nah, di situ ada print. Print di sini ya sebagai interface saja. Kemudian di sini masuk ke program utamanya, yaitu while true. While true di sini saya bilang ada infinite loop. Kemudian user input. Jadi user akan melakukan inputan berupa number. Nah, di sini input berupa number. Nah, ketika secret number tersebut sama dengan user input, atau user inputnya sama dengan secret number, dia akan print well done Muggle, you are free now, dan melakukan break sehingga dia akan keluar dari while true tersebut. Jadi dia akan mengulang terus. Nah, dengan else-nya dia akan mengeprint haha you are stuck in my loop. Nah, dan continue, sebenarnya continue ini juga tidak terlalu diperlukan di dalam while ini, karena continue di sini adalah mengcontinue pada percabangan, bukan mengcontinue dari while di sini. Jadi sebenarnya tidak perlu untuk continue, karena dia akan mengulang juga. Nah, di sini ketik adalah outputnya. Jadi ketika 414 ya, dia bukan masuk ke dalam secret number, yaitu 777 tadi. Dia akan terus mengulang sampai 777 dimasukkan oleh user, dan dia akan well done Muggle, you are free now, dan akan keluar dari loop. Oke. Lab kedua itu adalah counting Mississippi. Yang intinya kita harus count atau melakukan print Mississippi 5 kali.
Setelah itu final message adalah ready or not, here I come, dan menggunakan for loop. Oke, di sini saya menggunakan import time nya. Sebenarnya ini juga tidak terlalu perlu, cuma saya tambahkan saja. Kemudian di sini ada program utamanya yaitu for i in range 1,6. Jadi dia akan berjalan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ya 1 sampai 5 saja. 1 2 3 4 5 6 itu batasnya. Nah, dia akan melakukan print i, Mississippi. Nah, i itu 1, misalnya 1 sampai 5, udah Mississippi itu akan dihitung sampai 5 kali. Kemudian, nah, time sleep ini sebenarnya tidak terlalu penting karena ada di dalam modul time, yang berarti bahwa dia setelah setiap selesai print i dan juga Mississippi, dia akan jeda selama 1 detik. Setelah itu, setelah keluar dari for ini, maka akan menuliskan ready or not, here I come. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi di konsol. Oke. Nah, ketiga itu adalah stuck in a loop, lab stuck in a loop, yaitu skenario-nya intinya adalah menggunakan break statement. Kita harus menggunakan while loop, dan juga user ketika user tidak menuliskan cupa cabra itu, maka dia tidak akan keluar daripada loop gitu. Jadi menampilkan message ini jika dia menuliskan cupa cabra. Oke. Nah, di sini saya menggunakan while true ya, seperti yang saya bilang, dia akan mengulang terus sampai menemukan kata yang sama seperti itu. Ini infinite loop. User word sama dengan input, yang menginputkan, user akan menginputkan sebuah kata yang menggunakan string ya. Kemudian di sini ada perjambangan di mana if ketika user word yang diinputkan oleh user tadi itu sama dengan chupacabra, dia akan you have successfully left the loop, kemudian break. Nah, break di sini maksudnya adalah dia akan keluar dari while, jadi selesai gitu. Jadi dia tidak akan mengulang lagi. Sedangkan else di sini sebenarnya else juga tidak perlu. Kan tadi dimintai kita tidak boleh print daripada user word. Dan di sini saya hanya menuliskan user word. Di sini dia tidak akan mengeksekusi apapun, hanya saja ya kita cuma memanggil user word di situ dan dia tidak akan mengeksekusi di dalam konsol gitu. Sebenarnya tidak apa-apa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini input a word Python, input a word kernel, input a word chupacabra, baru dia akan keluar dari you have successfully left the loop. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah the ugly vowel eater. Nah, intinya di loop ini kita menggunakan continue statement, kemudian for loop, dan kita akan memakan atau menghilangkan huruf vokal dari kata-kata yang diinputkan oleh user. Seperti itu. Menggunakan upper juga tuh, menggunakan upper tuh. Apa ini? Uppercase ya. Nah, di sini untuk kodenya ya user word sama dengan input ya, user menginputkan kata-kata, kemudian user word sama dengan user word upper. Di sini kata-kata yang diinputkan oleh user itu akan dilakukan uppercase, jadi semuanya akan menjadi huruf kapital ya. Nah, di sini ada program utamanya yaitu for letter in user word. Jadi range-nya itu adalah user word tadi gitu. Jadi kayak misalnya dia menuliskan Adit gitu, jadi dia akan A, D, I, T seperti itu. Nah, if letter, nah di sini ada sebuah percabangan di mana ketika letter itu sama dengan A atau letter itu sama dengan I, or sampai A, I, U, E, O, dia akan melakukan continue daripada print letter tersebut, atau bisa dibilang dia akan menyekip daripada ini fungsi print letter ini. Jadi ketika dia tidak terpenuhi ya, ketika letternya itu bukan A, I, U, E, O, dia yang terpenuhi akan print letter. Jadi misalkan Adit gitu, A kan dia sama dengan A ini, maka A tersebut akan maka program tersebut akan masuk ke dalam continue ini, badan dari if, dan melakukan skip yang else ini. Jadi dia tidak akan terprint letter A tersebut. Nah, sedangkan untuk ketika
D kan adit D itu kan dia tidak termasuk huruf-huruf di sini, maka kondisi ini tidak akan terpenuhi dan dia akan ngeprint bagian else di sini, print letter, dan tersebut mengulang sampai pada akhir kata huruf A terakhir, karakter terakhir yang diinputkan oleh user, yaitu pada user word ini ya. Di sini terbukti Gregory yang tertampil adalah GRGRY, abstemious BSTMS. Oke. Nah, sedangkan untuk IOWA tidak ada tuh muncul apapun karena kosong gitu. Karena semua huruf vokal. Nah, kemudian ada pretty vowel eater. Nah, bedanya dengan yang tadi, untuk pretty vowel eater ini sendiri dia akan dalam satu baris gitu. Jadi akan saya jelaskan langsung saja. Untuk word without vowels, word tanpa kata-katanya itu adalah string kosong. Maksudnya word without kata tanpa oke, saya akan jelaskan di sini. Yang pertama itu ada word without vowels atau kata tanpa huruf vokal, itu adalah pertama string kosong ya. Kemudian user word itu adalah memasukkan tadi masukkan kata-kata dari user, kemudian di uppercase oleh user word upper. Dan di sini untuk program utamanya di mana letter letter in user word sama seperti tadi, dia akan berjalan di user, di kata-kata yang diberikan oleh user, kemudian melakukan cek untuk vokalnya apakah ada atau tidak. Nah, bedanya di sini itu adalah variabel khusus yaitu word without vowels tadi itu akan ditambahkan dengan letter yang bukan letternya yang di print, cuma letternya akan ditambahkan ke dalam word without vowels, sehingga nanti hasilnya tersebut akan satu baris, tidak satu baris ke bawah seperti itu. Ini misalkan di sinilah ya, ini Gregory ya. G, apakah G itu termasuk ke dalam kata huruf-huruf di sini? Tahu ternyata tidak. Nah, dia maka akan masuk ke, dia tidak akan melakukan continue, jadi dia akan melakukan word without vowels plus sama dengan letter tadi apa G. Jadi word without vowels sekarang itu adalah G. Nah, kemudian R, GR kan tadi R tidak termasuk di sini, jadi dia akan tambahkan tadi G ditambahkan dengan R, jadi GR gitu. Nah, sedangkan GRE, di sini kan ada, jadi dia melakukan continue pada line 9 di sini, sehingga ini di skip, operasi ini di skip, sehingga dia akan mengulang lagi. Nah, GR G lagi tuh. Nah, dia akan mengulang seperti itu terus sampai karakter terakhir. Nah, di sini dibuktikan untuk Gregory itu adalah GRGRY, untuk abstemious STMS. Nah, langsung saja. Nah, untuk lab ini adalah essential of the while loop. Jadi intinya itu adalah kita menghitung completely dari layer atau berapa tumpuk tapi yang komplit dari sebuah tumpukan kotak lah, blok gitu. Jadi height-nya itu ada berapa layer seperti itu maksud saya. Jadi di sini yang pertama itu adalah kita menggunakan sebuah variabel yang namanya blocks yang akan berisi berapa blok yang akan diberikan oleh user, diinputkan dan dimasukkan ke dalam variabel integer di sini ya, tipe data integer. Dan di sini kita mulai dengan height-nya atau ininya itu 0, levelnya itu adalah 1. Oke, levelnya itu adalah 1. Level ini untuk counter. While ketika level itu kurang dari atau sama dengan blok, maka height itu akan diinkrementkan dan blok itu akan dikurangkan dengan level, kemudian level akan diinkrementkan lagi. Seperti itu. Jadi dia akan mengulang terus sampai level itu kurang dari atau sama dengan blok. Ketika level itu sudah lebih besar daripada blok, maka dia akan keluar dari while ini. Nah, setelah itu dia akan melakukan print the height of pyramid dan mengeprint berapa height-nya. Seperti itu. Contohnya ini. Number of block-nya 6. Nah, the height of pyramid-nya 3. Jadi tinggi dari piramid tersebut adalah 3 seperti itu. Fully completely ya. Jadi misalkan walaupun
misalkan seperti yang dilihat di sini kan 6, di sini kan 6. Walaupun bloknya itu 5, dia akan tetap terhitung 3 karena fully completely yang gitu. Oke, sama seperti expected output ya, jika 20 itu 5, 1044 dan 2 itu adalah 1. Oke, yang terakhir, lab terakhir itu adalah collapse hipotesis. Di sini kita akan membuktikan sebuah hipotesis yang perintahnya kita harus menggunakan while loop dan juga sebuah C0. C0 itu adalah sebuah variabel ya, sebuah variabel yang non negatif dan non zero integer yang akan berada dalam isinya seperti itu. Jadi intinya di sini untuk baris pertama itu adalah ya membuat sebuah variabel dan memerintahkan user untuk memasukkan nilai ke dalam variabel tersebut berupa integer. Di sini saya menggunakan variabel step dan saya inisiasi 0. Kemudian while ketika C0 itu tidak sama dengan 1, kan C0 itu tidak sama dengan 1. Jadi inti dari collapse hipotesis itu adalah dia apapun bilangannya yang dimasukkan itu akhirnya akan tetap menjadi 1. Seperti itu. Intinya dia akan tetap menjadi 1 gitu. Dengan di sini ada syarat. Ketika bilangan yang dimasukkan pertama kali ya, bilangan tersebut yaitu C0 lah, C0 tadi itu adalah even atau genap, dia akan dibagi sama dengan 2 atau gimana, dibagikan dengan 2 gitu. Nah, ketika odd atau ganjil, C0 tersebut akan dikalikan dengan 3 dan ditambahkan dengan 1. Setelah antara genap dan ganjil tersebut akan melakukan print dari C0 yang diintegerkan. Mengapa diintegerkan C0 tersebut? Karena ketika bilangan C0 tersebut adalah genap, ya maksud saya bilangan itu adalah genap, maka dia akan dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2 itu akan menghasilkan float. Nah, float di situ adalah titik, ujungnya itu adalah pasti titik 0 kan. Nah, sedangkan yang di expected output di sini itu tidak ada float sama sekali, maka kita rubah tipe datanya menjadi integer kembali. Jadi dia nanti floatnya akan hilang, 0.0-nya akan hilang. Dan stepnya akan diinkrementkan terus, dan akhirnya itu adalah berapa kali step yang ditempuh untuk sampai ke angka 1 seperti itu. Jadi di sini saya mencontohkan jika bilangan yang dimasukkan adalah 15, maka dia akan masuk ya. C0 tersebut adalah 15. Nah, kemudian dicek apakah C0 tersebut sama dengan 1. Oh, ternyata tidak. Dan apakah C0 tersebut adalah genap? Oh, tidak, dia adalah ganjil. Nah, sehingga dia akan dikalikan dengan 3, yaitu 45 tambahkan dengan 1, yaitu 46. Nah, dia akan di print. Nah, 46 di sini belum titik 0. Jadi masih integer. Nah, integer diubah ke integer, kan hasilnya tetap integer seperti itu. Kemudian stepnya akan diinkrementkan. Jadi stepnya adalah 1 gitu. Dan kembali ke atas, dicek lagi apakah C0 itu sudah sama dengan 1. Oh, ternyata belum. C0 belum sama dengan 1. Dan 46 tadi apakah dia genap atau ganjil? Oh, ternyata dia genap. Maka dia akan dibagikan dengan 2 gitu. Jadi 46 dibagi 2 itu sama dengan 23. Titik 0, karena dia dibagi menjadi, harus berubah menjadi float seperti itu. Nah, maka di sini print integer tadi akan berguna. Jadi dia akan mengubah dari yang 23.0 tadi akan berubah menjadi 23 karena tipe datanya diubah menjadi integer kembali gitu. Dan stepnya akan nambah menjadi 2, begitu terus selanjutnya sampai dia C0 tersebut adalah 1, sehingga kondisi di sini akan terpenuhi. C0 tidak sama dengan 1. Oh, maksud saya kondisi di sini adalah false, C0 sama dengan 1. Sehingga dia akan keluar ke else dan print stepnya tadi berapa kali. Di sini stepnya ada 17 kali. Oke, di sini ada kesimpulannya, yaitu loop pada Python adalah instruksi kode program yang dieksekusi berulang kali. Looping pada Python dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan while dan for.
Perulangan while akan mengeksekusi statement berkali-kali selama kondisi bernilai benar atau true. Sedangkan perulangan for ada pada Python memiliki kemampuan untuk mengulangi item dari urutan apapun seperti list ataupun string. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.